Salam dan sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Firman Kehidupan Rabu 26 Januari 2022. Menjadi orang yang bijaksana dan yang bercahaya. Daniel 12 ayat 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Daniel sangatlah erat hubungannya dengan hal kesetiaan, ketekunan, dan integritas seorang yang patut ditiru dan diteladani. Dia adalah orang muda yang tiada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, dan orang-orang yang cakap untuk bekerja. Di tengah situasi sulit, Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Itulah sebabnya kitab Daniel ditutup dengan begitu indahnya, di mana pada saat yang tepat orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Daniel mendapat penglihatan tentang akhir zaman dan juga menyingkapkan kejadian yang akan terjadi di masa datang, yaitu kesesakan yang besar dan juga kebangkitan orang mati. Daniel menggambarkan orang yang dimurnikan dan teruji imannya, seperti Daniel, sehingga mereka disebut sebagai orang yang bijaksana dan orang fasik akan binasa. Orang yang terpuji dan teruji dan terpercaya akan terlihat dari suatu proses untuk mencapai kemenangan, dan tentu tidak mudah seperti membalikkan tangan. Harus berjuang dan melewati berbagai ujian yang begitu berat, sebagaimana halnya yang dialami oleh Daniel sendiri, dan tidak serta-merta menjadi terang dan orang istimewa atau bercahaya di antara orang-orang sejamannya. Pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekhususan, yaitu bahwa Daniel dinamai Beltsasar oleh raja, sebagaimana dalam Daniel 5 ayat 12. Memang ada harga yang harus dibayar. Daniel telah melewati ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Firman kehidupan hari ini menjadi perenungan bagi kita. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel pasal 12 ayat 3. Maka ketika kita mampu melewati berbagai proses, masa kesesakan, kesulitan, badai kemelut, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana dan bercahaya. Kita tidak larut dalam pencobaan, kita tidak larut dalam masalah. Iman kita akan teruji dan terpuji dan terpercaya di saat kita menjalani hidup ini dengan bersandar kepada Allah yang berkuasa. Kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah, dan melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan tulus ikhlas, menunjukkan integritas dan spiritualitas yang setia dan benar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, orang yang bijaksana atau yang berhikmat dalam perjanjian lama dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, sebagaimana Amsal 9 ayat 10. Jadi orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Tidak hanya di dalam pikiran, tetapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang benar inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Tugas dan tanggung jawab kita pada masa kini adalah di pundak kita masing-masing.
supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dan tugas kita adalah tugas missio Dei, yaitu dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah tugas panggilan daripada gereja. Tugas orang-orang percaya melalui setiap perkataan dan perbuatan. Dan apa yang kita lakukan juga menjadi kesaksian. Kita adalah menjadi saksi pemberitaan pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan. Dan hidup kita, pekerjaan kita sehari-hari adalah menjadi saksi kesaksian, memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang bijaksana dan bercahaya, layak menuntun orang lain kepada kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan. Jadilah menjadi Daniel masa kini yang menunjukkan, yaitu kesetiaan, ketekunan, dan integritas orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami menjadi Daniel masa kini yang menunjukkan kesetiaan, ketekunan, dan integritas sebagai orang yang percaya untuk menjalani segala persoalan pergumulan kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Sehingga kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami dan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh menunjukkan keteladanan dan dapat menjadi contoh di dalam setiap perjalanan kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga untuk memberitakan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan dan pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.